Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat, keluarga muslim yang berada di rumah yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak kata yang mulia dan tidak ada kata yang paling afdal di subuh hari ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kita sama-sama perbanyak basahi lisan-lisan kita dengan nama-nama Allah. Perbanyak lisan-lisan kita basahi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu yang kita lakukan untuk kita dan untuk membahagiakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin keluarga muslim yang dimuliakan Allah, subuh hari yang begitu indah, ketika kita bangun di subuh hari, itu semua nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Ibu, bapak, keluarga muslim, di saat-saat bulan Ramadan seperti ini, ketika kita bangun sahur, terus kita menunggu sholat subuh, itu nikmat yang luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada kita bangun di sahur hari, kemudian kita teruskan dengan sholat subuh. Ini luar biasa, harus kita patut syukuri semua itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga muslim yang berada di rumah, salawat dan salam kita sama-sama kirimkan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab salawat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab salawat yang kita bacakan setiap saat, mudah-mudahan akan menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, keluarga muslim yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Subuh yang begitu indah, di subuh hari kita bangun. Hal yang terpenting yang harus kita ingat, yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Tapi di akhir zaman seperti ini, kadangkala kita bangun di subuh hari atau di pagi hari itu, yang terbesit dalam pikiran kita, yang pertama kita terpikir adalah kadangkala kita terpikir tentang dunia. Padahal ketika kita bangun subuh, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita tafakkur sejenak, dan ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang pertama kali yang harus kita ingat ketika kita bangun setelah kita sholat subuh, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar, tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Maka yang paling utama yang harus kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, di pagi hari yang cerah ini, atau di subuh hari yang begitu indah ini, pertama yang kita lakukan adalah perbanyak diawali dengan amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, amalan soleh inilah yang akan mendapatkan kita ketika kita mati. Amalan soleh ini yang akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Amalan soleh inilah yang akan menjadi kawan kita di alam kubur. Amalan soleh inilah yang insya Allah yang akan menjadi penyelamat kita ketika kita berada di alam kubur. Maka keluarga muslim yang dirahmati Allah, perbanyak amalan soleh apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah dari Allah, bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka bulan Ramadan inilah kesempatan kita memperbanyak amalan soleh. Qiraatul Quran perbanyak, sedekah di bulan Ramadan perbanyak,
sedekah subuh perbanyak sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan. Ini semua yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan salafus saleh. Justru juga kita yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita sebagai pengikutnya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin keluarga muslim yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik bahwa ketika kita berada di alam kubur sendirian, kita berada di alam kubur sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Yang dapat menemani kita di alam kubur adalah amalan-amalan soleh kita. Alam kubur itu gelap gulita luar biasa. Tidak sama gelapnya di dunia. Tidak sama ketika perusahaan listrik mematikan lampu kita di rumah. Tidak sama gelap gulitanya di alam kubur. Sayyidina Syekh Abdul Qarim berkata bahwa alam kubur itu luar biasa gelapnya. Lebih gelap daripada dunia. Maka yang dapat menerangi alam kubur kita adalah amalan-amalan soleh kita. Allah berfirman, "Udkhulil jannah bima kuntum ta'malun." Kata Allah, masuklah ke dalam surga disebabkan karena amalan-amalan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga muslim yang berada di rumah yang saya hormati dan insyaallah diberkahi oleh Allah. Maka olehnya di bulan Ramadan ini juga kita perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang kita lakukan yang berbau amalan soleh, semua ada balasan dari Allah. Balasannya apa? Balasannya adalah pahala yang berlipat-lipat ganda yang akan Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Maka oleh karenanya, ketika kita sudah mampu melaksanakan amalan soleh semuanya, amalan soleh yang kita lakukan dari mulai istiqamah dengan solat-solat kita, kita istiqamah dengan zikir-zikir kita istiqamah dengan qiraatul Quran kita istiqamah dengan amalan-amalan soleh kita yang kita lakukan, semua amalan yang kita istiqamahkan, insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah istiqamah dengan amalan itu, yang harus kita ingat adalah jangan sampai amalan-amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan yang kita lakukan ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan subuh ini itulah tema yang akan saya bahas. Pembahasan kita tentang jangan sampai amalan-amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang melaksanakan amalan-amalan soleh, muncul ada kesombongan, muncul ada ria, muncul ada takabur, muncul ada kedengkian, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit dengki, penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit ria, penyakit yang namanya penyakit hati ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, sudah mampu qiraatul Quran, sudah mampu dengan amal-amal yang dilakukan, ketika ada ria, ada sombong dan sebagainya, penyakit hati ini ada dalam diri kita, muncul kebanggaan diri, dengan banggaan diri dia sudah qiraatul Quran, dia sudah hafal 30 juz. Kalau ada kesombongan, semua yang dilakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah penyakit hati ini. Jangan sampai ada bangga diri dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tahu bersama ada beberapa riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana kalau orang-orang yang bangkrut itu? Apakah orang bangkrut itu habis hartanya?" Tidak, kata Rasul. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya? "Wahai sahabat-sahabatku, orang yang bangkrut itu justru mereka ketika mereka datang di hadapan Allah, dia bawa semua amalan-amalannya, dia umroh berapa kali dia bawa di hadapan Allah, semua amalan dia bawa di hadapan Allah. Bahkan orang-orang yang berapa kali berhaji dibawa semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ketika mereka bawa amalan-amalan mereka, bahkan kata Rasul, amalan-amalan mereka seperti gunung Tihama dibawa di hadapan Allah,
semua amalan-amalan yang dia lakukan, kata Rasulullah, dibatalkan oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di rumah, keluarga muslim yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Bayangkan kalau kita sudah melaksanakan amalan soleh ini, puluhan tahun kita hidup, tidak pernah kita tinggalkan amalan soleh. Sedikit saja ada bagian diri, sedikit saja ada kesombongan diri dalam melaksanakan perintah Allah, dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Tapi kalau ada bangga diri, ada sombong diri, ada ria dalam dirinya, maka semua amalan-amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga muslim yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah kesempatan di bulan Ramadan ini, kesempatan di bulan yang penuh barokah ini, perbanyak sholawat, latih hati kita, kulub kita bersihkan, belajar di bulan Ramadan bagaimana ikhlasnya dalam beramal, bagaimana kita ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah, bagaimana kita ikhlas di dalam menunaikan apa yang menjadi perintah Allah. Ikhlas dalam beramal, sekecil apapun perbuatan amal yang kita lakukan, ketika kita ada keikhlasan di sana, maka pahala yang Allah berikan kepada kita luar biasa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita memberikan sumbangan, memberikan sedekah, yang begitu ratusan juta dia bantu madrasah, dia bantu masjid, tapi justru ada bangga diri, tapi justru ada riya di sana, tapi justru ada kesombongan di sana. Besar ratusan juta tidak ada arti dia memberikan sumbangan ke madrasah, ke masjid, ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Tapi kalau ada penyakit itu, maka apa yang sudah dia keluarkan tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati, bersihkan hati dengan zikir. Jaga lisan, bersihkan lisan kita dengan zikir. Karena sesungguhnya jika amalan-amalan soleh kita ini masih ada penyakit hati, tidak bisa menjaga lisan-lisan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, menggibah orang lain, maka amalan yang kita lakukan tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hidara 'alaihal malaikatu giladun syidad. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sesungguhnya di dalam api neraka itu banyak batu-batuan dan manusia, dan penjaga neraka itu adalah malaikat yang kasar dan keras. Terima kasih. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.